Setelah memahami mengenai konsep kestabilan unsur dan kecenderungan unsur-unsur mencapai kestabilan, kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini adalah interaksi antara dua atom atau lebih untuk mencapai kestabilan. Jadi ternyata setiap atom itu selain unsur gas mulia akan mencapai kestabilan dengan cara bekerja sama dengan unsur yang lain. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya adalah pembentukan ikatan ionik. Ikatan ionik ini adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam seperti kita ketahui sebelumnya akan mencapai kestabilan dengan cara melepas elektron atau membentuk kation. Sementara unsur non-logam berusaha mencapai kestabilan dengan cara menerima elektron. Nah, kalau ada unsur yang menyerahkan elektron dan ada yang menerima elektron, maka akan terjadi serah terima elektron. Nah, serah terima elektron ini akan menghasilkan ikatan ionik. Sebagai contoh, misalnya kita punya unsur bernomor atom 11 dan bernomor atom 17. Unsur Na akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan satu elektron karena energi ionisasinya kecil. Tapi unsur Na tidak akan melepaskan elektron sampai ada atom lain yang butuh elektron untuk mencapai kestabilan atau menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, kalau dua-duanya sudah bertemu, nanti bisa bekerja sama nih, Na dengan Cl. Na-nya akan membentuk ion Na+, melepas satu elektronnya diberikan ke ion Cl, jadi diberikan ke atom Cl, jadi akan membentuk atom Cl. Nah, Na plus dan Cl min nanti akan membentuk senyawa ionik atau berikatan ion. Rumus molekulnya NaCl. Nah, ini juga bisa kita lihat pembentukan ikatan ion pada senyawa yang terbentuk dari unsur Mg dengan F. Mg mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron karena dia logam. Energi ionisasinya rendah. Tapi dia tidak akan melepaskan elektron dan membentuk ion Mg2+ sebelum ada atom lain yang membutuhkan elektron. Nah, di sini unsur F mencapai kestabilan dengan cara menerima satu elektron. Nah, setiap satu atom Mg akan melepas 2 elektron. Setiap atom F akan menerima satu elektron. Jadi, satu atom Mg akan bekerja sama dengan 2 buah atom F, membentuk senyawa magnesium fluorida atau MgF2. Jadi rumus molekulnya adalah MgF2. Saya beri contoh yang lain, misalnya kita punya unsur kalsium, nomor atomnya 20, dengan unsur oksigen, nomor atomnya 8. Nah, kalsium ini dia adalah logam. Terlihat dari konfigurasi elektronnya, elektron terluarnya 2, berarti dia golongan 2A. Sedangkan oksigen golongan 6A. Unsur kalsium akan mencapai kestabilan dengan cara melepas 2 elektron, membentuk ion Ca2+. Sementara oksigen perlu menerima 2 elektron untuk mencapai konfigurasi menyerupai gas mulia atau memenuhi kaidah oktet. Nah, jadi di sini setiap satu atom Ca akan bekerja sama dengan satu atom O, akan membentuk kalsium oksida. Contoh lagi ikatan ion yang lain, misalnya kita punya unsur aluminium. Dia akan berikatan dengan unsur sulfur, misalnya nomor atomnya 16. Aluminium ini mencapai kestabilan dengan cara melepas 3 elektron. Tapi dia harus butuh unsur lain yang akan bekerja sama dengan dia untuk menerima elektronnya. Nah, kebetulan di sini ada sulfur. Sulfur itu butuh 2 elektron. Nah, untuk seperti ini kita bisa menggunakan perhitungan dengan cara begini, kita kali silang saja. Jumlah Al dikali muatannya S
jumlah S dikali muatannya Al. Jadi nanti kita akan memperoleh senyawa Al2S3. Rumus molekulnya adalah seperti itu. Nah, tapi jangan salah kalau misalnya kita bertemu unsur Mg dan unsur O. Kalau kita mau pakai cara cepat yang kayak tadi, Mg itu kan logam ya, energi ionisasinya rendah, dia akan melepas 2 elektron membentuk Mg2+. Sementara O akan membentuk O2-. Nah, kalau kita pakai cara yang tadi, cara kali silang itu, nanti kita akan memperoleh Mg dikali 2, O-nya juga dikali 2. Jadi Mg2O2. Nah, yang seperti ini harus kita sederhanakan. Karena, yang seperti ini kita sebutnya rumus molekul. Kalau perbandingan paling sederhana yang kita sederhanakan begini, ini namanya rumus empiris. Nah, senyawa ionik itu rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Jadi ini tidak berlaku. Jadi harusnya yang tepat adalah MgO. Nah, ini adalah ikatan ionik, kerjasama antara dua atom logam dan atom non-logam untuk mencapai kestabilan. Logam akan menyerahkan elektron atau melepas elektron karena energi ionisasinya kecil. Non-logam akan menerima elektron karena keelektronegatifannya tinggi. Nah, peristiwa serah terima elektron ini akan membentuk ikatan ionik. Ikatan yang terbentuk antara logam dan logam. Antara unsur yang berenergi ionisasi rendah dan berkeelektronegatifan tinggi. Di sini ada serah terima elektron.